sertifikat kepada masyarakat khususnya di Kota Bekasi dan juga untuk aset Pemda Kota Bekasi. Selanjutnya Bapak sekilas kami laporkan juga kepada Bapak Menteri bahwa Kota Bekasi ini luas wilayahnya kurang lebih 210 km persegi dengan jumlah kecamatan 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Juga ada 7.174 RT dan 1.000 lebih RW. Selanjutnya Kota Bekasi ini sebagai miniatur NKRI, di mana kota ini dipenuhi oleh berbagai etnis, suku dan ragam budaya. Dan alhamdulillah Bapak Menteri, Kota Bekasi ini mendapatkan penghargaan Kota Toleran nomor 2 se-Indonesia. MCP KPK juga kita menjadi prioritas Bapak Menteri, di mana ada 755 bidang target bersama MCP KPK. Dari total 4.588 bidang, itu di tahun 2023 755. Sementara di target 2024 ini ada 500 bidang. Insya Allah dengan sinergi yang terus kita bangun, target-target ini bisa kita selesaikan bersama antara Pemko dengan ATR BPN, khususnya kakak di Kota Bekasi ini. Itu Bapak Menteri, sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri di Kota Bekasi. Selamat datang. Mohon maaf bila dalam penyambutan ada kekhilafan atau kekurangan, tapi saya sungguh berbahagia dan bangga hari ini bisa datang langsung di kantor pertanahan BPN Bekasi, Kota Bekasi. Kita tahu Bekasi merupakan salah satu kota yang penting dan strategis, penyangga ibu kota Jakarta. Dan kita tahu penduduknya padat 2,6 juta dengan keberagaman yang luar biasa dan tetap mampu menjaga kerukunan antar identitas, bahkan dinobatkan sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Tepuk tangan untuk Kota Bekasi yang saya hormati dan banggakan. PJ Wali Kota Bekasi Bapak Raden Gani Muhammad. Tepuk tangan untuk Pak Wali Kota. Terima kasih Pak Wali Kota telah berkenan memberikan sambutan, sekaligus juga tadi saya cek sebelumnya kepada Kepala Kantor Pertanahan bagaimana hubungannya. Bagus sekali hubungannya, erat, sinergis dan kolaboratif, termasuk dengan jajaran Forkopimda. Inilah yang kita harapkan kalau antar jajaran pemerintahan pusat maupun daerah, termasuk secara horizontal, hubungannya baik, solid, dan tentunya tadi saling melengkapi dan sinergis serta kolaboratif. Saya rasa public service, pelayanan publik dalam bentuk apapun, termasuk dalam urusan pertanahan, insya Allah bisa kita lakukan dengan baik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional melayani, terpercaya, saya ulangi, melayani, profesional dan terpercaya. Inilah esensi dari public service. Kita semua sebagai pelayan publik harus punya semangat seperti itu, menghadirkan
institusi yang semakin melayani, profesional, dan tentunya trusted, terpercaya bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya juga ingin menyapa jajaran Forkopimda. Di sini hadir Komandan Kodim Kota Bekasi, Kolonel Artileri Ricardo Sirait. Ini kebetulan sahabat SMA Taruna Nusantara. Dulu sering main basket bareng-bareng. Sekarang agak beda jalur pengabdian, tapi tujuannya sama. Ada Wakapolres Kota Bekasi, AKBP Dani Aryanda. Pertanahan Kota Bekasi, Bapak Amin Sofwan. Mana kantor Kota Bekasi? Terima kasih. Arah Kota Bekasi juga baru saja melakukan revitalisasi lobi yang ada di depan tadi dengan loket-loket pelayanan publik yang menjadi semakin modern, semakin bagus, dan mudah-mudahan tadi semakin melayani masyarakat. Saya ucapkan selamat. Saya nggak kontribusi apa-apa, cuma kontribusi tanda tangan tadi. Tapi selamat, semoga menambah semangat kita semuanya, menambah sukacita masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan tanah. Pak Wali Kota, juga saya ucapkan terima kasih atas kepemimpinan di Kota Bekasi ini yang penuh dengan tantangan dan dinamika, dan semua yang sekali lagi mudah-mudahan bisa terus berkontribusi secara positif. Kementerian ATR BPN juga punya peran yang strategis. Mengapa kita harus berantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya? Dan harus tuntas, nggak boleh setengah-setengah. Karena telah menyengsarakan rakyat. Kalau belum pernah menjadi korban mafia tanah, amit-amit jangan sampai. Tapi bagi yang pernah menjadi korban mafia tanah, yang ada adalah sedih, marah, emosi, kalut, nggak bisa tidur tapi bingung mau bagaimana. Karena mafia tanah ini memang sudah terorganisir, ada aktor-aktor intelektual di belakangnya, ada mereka yang memang punya profesi mengintai tanah-tanah terlantar, mengintai orang-orang yang rentan, yang sepuh-sepuh, ya, yang sudah pensiunan, itu diincar, diintai, kemudian diserobot, sertifikatnya dipalsukan, sering sekali. Dan ketika itu terjadi, bisa panjang urusannya, bisa hilang betul properti yang kita miliki, padahal itu satu-satu milik yang berharga. Kita harus berantas. Oleh karena itu tadi, bersama-sama kita saksikan penyerahan sertifikat elektronik, termasuk kepada pemerintah Kota Bekasi, BUMN, ada PT KAI misalnya tadi, ada BMN, ada sertifikat wakaf untuk rumah-rumah ibadah. By the way, kita berusaha juga untuk menyerahkan surat-surat wakaf untuk masjid, untuk gereja, untuk rumah-rumah ibadah yang lain, termasuk pura, agar masyarakat juga bisa beribadah dengan nyaman dan baik. Dan juga tentunya untuk masyarakat, orang per orang, keluarga per keluarga. Ini bentuk kepedulian sekaligus upaya ATR BPN agar masyarakat memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya. Dengan sertifikasi elektronik diharapkan lebih terdata dengan baik, menghindari terlalu mudahnya dipalsukan atau dipermainkan oleh mafia tanah tadi. Termasuk kita berharap dengan sertifikasi elektronik segala sesuatunya lebih akuntabel, transparan, dan juga efisien, menghindari terlalu banyak pertemuan yang tidak perlu, dan juga mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak baik dalam birokrasi. Inilah salah satu hal yang saya anggap penting dari transformasi digital dalam pelayanan publik. Jadi dari menyelamatkan aset milik rakyat sampai dengan kita menghadirkan kepastian hukum bagi para investor
datang dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, para pegawai, saya nyatakan untuk membantu menghadirkan keadilan dan juga kesejahteraan bagi warga. Tanamkan itu dalam diri kita, apalagi para kepala kantor pertanahan. Show your leadership, tunjukkan kepemimpinannya. Dengan itu semua mereka, anggota kita akan ikut dalam visi dan energi yang sama. Hanya dengan itu kita bisa berbuat lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih teman-teman wartawan, insan pers, media yang telah menghadiri rangkaian kegiatan di kantor pertanahan Kota Bekasi siang hari ini. Bersama saya hadir tentunya para pejabat di lingkungan Kementerian APR BPN, baik dari pusat maupun yang ada di jajaran kewilayahan, kepala kantor kewilayahan yang ada di Jawa Barat, Pak Ginanjar, ada kepala kantor pertanahan, Pak Sofan, dan juga saya didampingi di sini oleh Bapak PJ Wali Kota Bekasi, Pak Gani, dan jajaran Forkopimda, Pak Dandim, Pak Riko Sirait, kemudian ada Pak Kapolres, ada Kajari, ada imigrasi, dan semua yang telah hadir termasuk anggota DPRD. Terima kasih. Jadi kegiatan hari ini kami melakukan kunjungan ini di berbagai kunjungan ke daerah. Kebetulan hari ini di wilayah Kota Bekasi, tidak jauh dari Jakarta, tapi kita tahu Kota Bekasi juga memiliki nilai penting sebagai kota penyangga ibu kota Jakarta dan sekaligus populasi yang besar, yang padat. Permasalahan tata ruang dan pertanahan juga selalu ada, datang dan berganti. Tetapi saya senang karena datang disuguhi dengan kantor yang semakin apik, semakin modern. Baru saja dilakukan revitalisasi, bukan hanya secara estetika lebih baik, lebih modern, tapi juga fungsi pelayanan, loket-loket pelayanan yang ada di lobi Kantah Kota Bekasi ini mudah-mudahan semakin menunjukkan profesionalisme dan juga upaya terbaik kami untuk melayani masyarakat dalam berbagai urusan pertanahan dan tata ruang. Ini semangat yang terus juga dilakukan di berbagai daerah lainnya, tidak hanya di Kota Bekasi, tentunya tidak hanya di Jawa Barat, di berbagai wilayah Indonesia. Kami juga senang karena ada sinergi dan kolaborasi yang baik antara semua stakeholders. Ini mengapa tadi saya sampaikan pentingnya kita membangun kerjasama yang solid, termasuk dengan pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda yang pasti tidak pernah bisa terlepas satu sama lain, apalagi kalau sudah menghadapi urusan-urusan pelayanan publik, termasuk urusan pertanahan. Tadi saya sampaikan dalam acara tadi bahwa banyak masalah tanah yang juga melibatkan berbagai pihak. Ada aspek hukum, ada aspek sosial, tapi juga ada aspek ekonominya. Kementerian APR akan terus menghadirkan pendekatan-pendekatan yang humanis tapi juga progresif. Kami mengacu pada aturannya, pada hukum yang berlaku, walaupun tentu harus diterapkan secara bijak karena seringkali permasalahan tumpang tindih ini sudah puluhan tahun bahkan sulit untuk mendapatkan kesepakatan. Solusinya harus benar-benar dihadirkan dengan ketegasan dalam kepemimpinan maupun juga terobosan-terobosan yang bisa diterima oleh berbagai pihak tadi. Selebihnya saya menyampaikan apresiasi karena kantor pertanahan Bekasi juga sudah menjalankan pelayanan dan sertifikasi elektronik. Tadi juga kita sampaikan secara simbolis tentunya aset-aset yang menjadi milik pemerintah Kota Bekasi, BUMN, BMN, termasuk juga sertifikat wakaf untuk rumah-rumah ibadah. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa semakin merasakan kehadiran kami. Kalau ada yang belum sempurna, belum baik sesuai dengan harapan Bapak Ibu masyarakat sekalian, kami tentunya mohon maaf, tapi dengan semangat kami akan terus perbaiki layanan-layanan publik kami sehingga sekali lagi lebih mudah,
lebih transparan, lebih bersih, lebih responsif. Karena itulah reformasi birokrasi yang benar-benar sedang digalakan oleh pemerintah kita. Itu yang dapat. So, saksikan terus liputan dari Derap Detik.